Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil kerja diskusi kami. Untuk yang pertama ada penggandaan. Apa sih yang dimaksud dengan penggandaan? Penggandaan adalah metode untuk menemukan dan menyetujui syarat serta membeli barang, jasa atau pekerjaan lainnya dari sumber eksternal, seringkali dilakukan dengan menggunakan proses tender atau lelang. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen penggandaan? Manajemen penggandaan adalah bagian dari manajemen rantai supply chain manajemen yang secara sistematis dan sistematik memperoleh barang dan jasa mulai dari perencanaan, proses, pelaksanaan, dan penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan prinsip, tujuan, dan ketentuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pemakai. Ada 4 jenis penggandaan. Yang pertama, penggandaan barang yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Yang kedua, penggandaan pekerja konstruksi. Yang ketiga, penggandaan jasa konsultasi. Dan yang terakhir ada penggandaan jasa lainnya. Untuk contoh penggandaan ada Indomarko. Indomarko memilih supplier dan mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Sebagai contoh untuk produk-produk pertanian dan peternakan, PT Indomarko Prisma Tama menetapkan standar mutu agar dapat dijual di Indomaret. Salah satunya untuk telur ayam kampung. Indomarko menetapkan supplier harus mampu memenuhi 10.000 butir telur setiap minggunya. Sekian dari saya, terima kasih. Dari saya adalah manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengadilan, dan pengawasan atas persediaan barang dalam suatu perusahaan. Tujuan aktivitas ini memastikan ketersediaan persediaan tepat waktu dengan biaya yang efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sekian. Jadi dari saya, kesimpulan dari logistik dan distribusi yaitu bekerja bersama-sama untuk memastikan aliran barang yang efisien dan tepat waktu dari produsen ke konsumen. Logistik melibatkan perencanaan dan pengendalian seluruh aliran barang, informasi, dan sumber daya, sementara distribusi lebih mengarah pada aspek fisik pengiriman dan pengaturan pengiriman barang. Keduanya krusial dalam menjaga rantai pasokan yang efisien dan memuaskan pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih. Yang keempat yaitu penjualan dan pelayanan pelanggan. Penjualan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dan terencana untuk meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan berupa adanya perasaan bahwa suatu produk atau jasa yang ditawarkan atau yang dibeli telah memenuhi harapan pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu pelayanan. Pelayanan adalah suatu tugas yang menyediakan informasi atau layanan terkait barang dan jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi, penjualan dan pelayanan pelanggan adalah dua aspek penting dalam menjalankan bisnis untuk memastikan kepuasan dan membangun hubungan jangka panjang. Analisis data merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang praktisi data. Proses analisis data memerlukan pemikiran kritis dan pemecahan masalah yang baik. Keterampilan ini diperlukan untuk menentukan metode analisis data yang benar. Penggunaan metode analisis yang tepat memberikan dampak yang signifikan terhadap analisis. Berikutnya supplier. Supplier adalah bisnis atau perorangan yang disediakan produk atau jasa untuk bisnis lain. Jadi bisa dikatakan keberadaan supplier atau pemasok adalah kunci bagi lancarnya supplier chain. Jenis-jenis contoh supplier ada dua, yaitu supplier jasa dan supplier barang. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.